Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup sampai detik ini di awal tahun 2020 ini. Semua hal itu tiada lain kecuali karunia, nikmat dan taufik dari Allah. Nikmat yang wajib untuk selalu kita ingat. Kemudian diiringi dengan kesyukuran, baik dalam bentuk hati yang meyakini bahwa seluruh nikmat dan karunia datang dari Allah. Kemudian banyak bersyukur, memuji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian kita manfaatkan waktu, umur yang diberikan oleh Allah untuk melakukan ketaatan sebagai kewajiban kita kepada Allah, dan itulah hakikat kesyukuran yang sesungguhnya. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. Barang siapa yang bersalat padaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Thumma usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah, dan mempertahankan ketakwaan tersebut sampai detik terakhir dari kehidupan dunia ini, sehingga kita meninggal di atas Islam yang merupakan jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal ketiga dari bulan Januari 2020. Awal dari kehidupan kita di tahun baru ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini merupakan nikmat dan karunia yang mulia tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan pada seorang hamba untuk mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat, untuk mempersiapkan bekal menuju Allah. Tentunya yang paling utama dari perbekalan tersebut adalah takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekal, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Kita masih diberi umur oleh Allah untuk menjalani, untuk melanjutkan sisa-sisa kehidupan yang masih ditakdirkan oleh Allah. Secara angka bertambah dari 2019 berubah menjadi 2020. Tapi pada hakikatnya secara umur itu berkurang. Karena apa yang ditakdirkan oleh Allah dalam lembaran takdir di Lauhil Mahfuz sungguh telah berkurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Oleh karena itu, jika sebagian di antara kita bila memperingati hari kelahirannya, kendati itu tidak disyariatkan, dia mengucapkan semoga panjang umur, itu sesungguhnya perkataan yang keliru. Bukan panjang umur, bilangan yang bertambah, tapi umur semakin singkat. Tambahnya bilangan umur dan hakikatnya semakin singkat, belum tentu menunjukkan pada kebaikan. Kenapa demikian? Kenapa terlalu banyak orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk kembali menghirup udara segar, bernapas, berjalan di permukaan bumi ini. Tapi sungguh begitu banyak manusia yang tidak bisa mengisi hari-hari dan waktu tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan semakin banyak berbuat dosa dan maksiat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran, "Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adzabun muhin." Janganlah orang-orang kafir itu mengira kami menunda waktu, memberi umur kepada mereka. Mereka mengira itu suatu hal yang baik bagi mereka. Kami numli lahum, kami tunda waktu. Kami beri mereka umur dan kehidupan. Liyazdadu ithma. Mereka semakin bertambah, berbuat kejahatan, buat dosa. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa bertambahnya umur dari sisi angka yang sesungguhnya hakikatnya berkurang bukanlah pertanda kebaikan, bukanlah pertanda kemuliaan, kecuali bila hari-hari dan waktu tersebut diisi dengan ketaatan kepada Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Ma'asyul muslimin rahimakumullah, bila bertambah angka dari pergantian hari demi hari dan tahun demi tahun, itu tidaklah memberikan makna yang spesial. Tidak ada makna yang spesial, tidak ada makna yang khusus, tidak ada ritual yang istimewa dengan pergantian tahun. Akan tetapi yang bermakna dalam silih bergantinya tahun tersebut, bila seseorang bisa mengambil pelajaran, mengintrospeksi diri, kemudian mempersiapkan bekal menuju Allah, kemudian semakin bertambah syukurnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Khilfatan, silih berganti. Liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Bagi mereka yang ingin ingat. Apa yang diingat? Ingat pada kematian. Ingat kepada Allah. Ingat pada surga dan neraka. Ingat terhadap berbagai perihal dan ahwal yang akan kita lewati dan kita hadapi di alam barzakh, di alam kubur, di alam barzakh, kemudian alam akhirat, dan semua perihal ahwal yang akan kita lewati di alam yaumil akhir, negeri akhirat kelak. Itu yang diingat sehingga mempersiapkan bekal menuju Allah. Kemudian liman arada syukura, untuk banyak berzikir, karena sesungguhnya waktu yang kita lewati, umur yang diberikan adalah nikmat yang paling agung. Waktu itulah kehidupan kita. Maka mari kita perbanyak syukur. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, yang menjadi standar kebaikan bukan silih bergantinya tahun. Kita bergembira. Bahkan sebagian, bahkan mayoritas banyak di kalangan kaum muslimin merayakan, berpestaria, dan itu tidak disyariatkan. Itu bukan ajaran dari Islam. Mengikuti cara-cara non-muslim, mereka bangga. Banyak di kalangan muslimin bangga dengan bergantinya tahun demi tahun tersebut. Tapi sedikit
yang bisa menggunakan hari-hari silih bergantinya hari untuk ketaatan kepada Allah. Semua hal itu bukan yang disyariatkan. Yang disyariatkan, ma'asyil muslimin rahimakumullah, pergantian siang dan malam selalu kita isi dengan ketaatan kepada Allah, baik bertambah angkanya atau berkurang. Dan kali kita katakan umur kita berkurang, bukan semakin panjang. Makanya yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik, panjang umur dan baik amalannya. Tentunya panjang umur yang dimaksud di sini secara bilangan bertambah. Artinya dia dalam hidup ini diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Kendati berkurang di Lauhul Mahfuz, dalam berkurang jumlahnya, dia gunakan untuk yang terbaik. Wa hasuna amalu. Tapi kalau hanya sekedar bertambah angkanya, tapi tidak menambah kebaikan, maka ini orang yang merugi. Bahkan kehidupan dia akan diisi dengan berbuat dosa dan maksiat. Sungguh merugi. Orang-orang yang dengan pergantian tahun membuka lembaran tahun barunya menurut dia dengan maksiat dan dosa. Ma'udzubillahi min dzalik. Mereka berpestaria, bergembira, menunggu jam 00 sekian, kemudian berpestaria dengan berbagai kembang api dan yang berbagai yang mereka lakukan. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Mereka menunggu jam 00, tapi mungkinkah mereka bangun di pagi hari untuk salat kepada Allah tabaraka wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berpestaria mereka, tapi lihat di pagi hari di waktu salat subuh yang berdiri hanya satu sop, bahkan mungkin setengah sop yang pertama. Ainahum, kemana mereka yang anak-anak kaum muslimin dan kaum muslimin yang ikut berpestaria di malam, di jam 00 tersebut? Mana mereka? Apakah itu yang diinginkan oleh Allah? Apakah itu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalla, alfa kalla. 1000 tidak. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Maka yang terbaik, menjadi orang yang terbaik di awal tahun baru ini, mari kita buka lembaran hidup ini. Kita goreskan dengan tinta emas seluruh kebaikan dan kemuliaan dalam lembaran-lembaran kehidupan kita. Sampai kita akhiri dengan ucapan la ilaha illallah, husnul khatimah. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, ketakwaan yang sesungguhnya. Janganlah kalian meninggal dalam keadaan Islam. Takwa yang sesungguhnya, laksanakan perintah Allah. Berdasarkan bimbingan tuntunan dari Allah, ilmu agama. Hanya mengharapkan ridha Allah. Tinggalkan larangan berdasarkan ilmu agama karena takut pada azab Allah. Itulah takwa yang sesungguhnya. Terus berjuang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dalam keadaan Islam. Pasrah, berserah diri pada Allah dengan melakukan berbagai ketaatan, penuh keikhlasan dan pasrah kepada keputusan Allah. Itulah Islam yang sesungguhnya. Itu yang menjadi pertahanan kita. Itu yang menjadi kemuliaan kita. Itu yang harus kita terus pertahankan sampai detik terakhir dari perjalanan hidup ini. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat lain agar kita mempersiapkan bekal menuju Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Hari esok dalam artian alam barzakh akan kita lewati. Hari esok dalam artian yaumul qiyamah menjadi alam yang kekal abadi, hidup selama-lamanya di sana. Baik itu di surga, itu yang merupakan tujuan hidup kita. Atau waliyazubillah neraka yang kita berlindung dari neraka. Apa yang telah kita persiapkan? Apa yang telah kita persiapkan untuk menjawab 3 pertanyaan di dalam kubur? Man rabbuk? Man nabiyuk? Ma dinuk?
Bisa kita menghafal jawaban pada kesempatan kali ini. Rabbi Allah, wa dini Islam, wa Nabi Muhammad. Tapi pastikah kita akan bisa menjawab di alam barzah? Kalla, tidak ada kepastian. Karena jawaban tersebut bukan yang dihafal dan bukan yang dicatat, tapi yang diamalkan. Kita mengatakan Rabbi Allah. Bagaimana tauhid kita kepada Allah, ketaatan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Bagaimana praktek keseharian kita. Kita mengatakan dini Islam. Bagaimana kita dalam menjalani Islam? Sudah kita melaksanakan syariat Islam, lahir batin. Tatkala kita mengatakan Nabi Muhammad, sudahkah kita mengikuti beliau, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah, panduan kita, imam kita yang menuntun kepada Allah. Sudahkah itu kita lakukan? Bila itu telah dilakukan, maka kita akan menjawab dengan mudah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka manusia yang terbaik, yang Allah berikan kesempatan untuk hidup, dan amalannya semakin baik. Amalannya semakin baik. Bagaimana amalan semakin baik? Yaitu amalan yang hanya ikhlas karena Allah dan hanya mengikuti tuntunan Rasulullah. Bagaimana hidup kita ini akan baik? Bagaimana kita bisa meraih kehidupan yang terbaik untuk mengisi sisa-sisa kehidupan ini? Simak firman Allah tabaraka wa ta'ala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa atau yang beramal, barang siapa yang beramal amila salihan, beramal saleh dari kalangan lelaki dan atau wanita, dari kalangan laki dan wanita, sedang ia orang yang beriman, amal solehnya berlandaskan iman, maka kata Allah, sungguh pasti niscaya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah di dunia. Wa fil akhirah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh akan kami berikan kepada mereka balasan pahala terhadap amalan, tentunya itu lebih baik dari amalan mereka. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Tadi Allah perintahkan kita untuk memperhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Wal tanzur, perhatikan nafsun, jiwa, apa yang telah persiapkan untuk hari esok. Yang terbaik, amal soleh, atau wal-iyazu billah, hidupnya diisi dengan berbagai dosa dan maksiat. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, iman dan amal soleh inilah landasan kebaikan hidup seorang hamba. Termasuk dalam hal ini, bila kita ingin menjadi amalan yang terbaik, agar hari-hari yang kita lewati, atau hari yang akan kita lewati, di lembaran baru kehidupan kita pada tahun ini, hendaklah kita memperhatikan yang pertama, perbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Al-Quran itu kemuliaan. Allah turunkan agar kita mulia. Tapi betapa banyak dari kaum muslimin yang tidak memperhatikan sumber kemuliaan itu. Mereka mencari kebahagiaan kemuliaan dari selain Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang dikadukan oleh Nabi kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mendengar Al-Quran, tidak pernah mentadabbur Al-Quran, tidak pernah mengamalkan isi kandungan Al-Quran, tidak pernah berhakim dan kembali kepada Al-Quran dalam memutuskan perkara yang kita perselisihkan. Tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai syifa, obat untuk mengobati penyakit batin dan fisik kita. Itu semua termasuk meninggalkan Al-Quran. Kita disibukkan dengan berbagai kegiatan, aktivitas, sampai-sampai enggak sempat membaca Al-Quran. Tapi kita punya waktu untuk membaca berbagai pesan-pesan yang ada di media sosial kita. Di berbagai media yang ada di dunia maya ini. Apa yang kita cari? Apa yang kita inginkan? Sampai kapan kelalaian itu?
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbanyak Al-Quran. Begitu. Bila seorang ingin menjadi mulia. Tapi sungguh Allah sangat sayang kepada kita. Kendati kita tidak bisa menghatamkan begitu. Dan satu majlis menghatamkan Al-Quran. Mungkin karena kesibukan kita tidak bisa banyak baca Al-Quran. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sungguh meminta kita semua untuk faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tayassar, yang mudah, yang bisa. Yang bisa. Siapa yang tidak bisa baca Al-Quran? Sungguh begitu sibuk kita dengan dunia sampai nggak bisa baca satu ayat dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita lewati. Terbit matahari, tenggelam. Bilangan umur kita bertambah, hakikatnya berkurang, amalan tidak bertambah. Sungguh benar yang dikatakan imam atau sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ma nadimtu ala yaumin tala'at fihi syamsu thumma ghalabat naqasa min umri wa lam yazdad min amali. Itu Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Tidak ada hari yang paling aku sesali. Yang pada hari tersebut terbit matahari, kemudian tenggelam. Umurku berkurang, amalanku tidak bertambah. Na'udzubillah. Umur berkurang, amalan tidak bertambah. Itu penyesalan yang paling besar yang dihadapi. Yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Pernah kita menyesali hal itu. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Menjadi yang terbaik. Perbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, perbanyak zikir kepada Allah. Sungguh sangat ringan jemaah. Mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Ada yang tidak bisa? Subhanallah wa bihamdi. Dua kalimat yang sangat dicintai Allah. Ringan dalam ucapan dan berat dalam timbangan. Ada yang tidak bisa? Ada yang tidak bisa mengucapkan subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilallah wallahu akbar. Ada yang tidak bisa mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. La ilallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Kata Nabi, liyazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah lisanmu banyak berzikir kepada Allah. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan laki dan wanita. Allah janjikan baginya maghfirah, keampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang banyak. Dalam hadis Nabi mengatakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang nanti di akhirat kelak mendapatkan dalam lembaran catatan amalannya istighfar yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang harus diperhatikan agar hari-hari yang kita akan hadapi lebih baik, mengisi yang terbaik dalam kehidupan ini untuk memanfaatkan waktu. Hifdzul waqti ini adalah sumber keberkahan. Bila waktu disia-siakan, celaka dan berantakan hidup kita. Kita akan lalai. Bahkan kata para ulama, menyia-nyiakan waktu lebih dahsyat dari kematian. Menyia-nyiakan waktu lebih dahsyat dari kematian. Karena kalau kematian memutus kita dari kehidupan dunia ini, tapi kalau menyia-nyiakan waktu, memutus kita, memutus jalan untuk sampai kepada Allah dan negeri akhir. Karena kehidupan lahan untuk bercocok tanam menuju Allah, dan di akhirat kita akan panen. Kalau waktu telah disia-siakan, kapan kita akan menanam kebaikan? Jika tidak bisa bertanam, apa yang akan kita petik di akhirat kelak? Na'udzubillah min dzalik. Maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Nikmat syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Ya kita gunakan untuk yang terbaik, yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, yang akan menambah kebaikan, dan yang akan menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, rindu kepada negeri akhirat, kerinduan kepada negeri akhirat, rindu kepada negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik, dan semoga lembaran kehidupan baru ini kita gores di dalamnya dengan tinta emas kita seluruh makna kebaikan dan keberkahan di dalam menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hal yang harus kita perbanyak dalam rangka mengisi sisa-sisa kehidupan di dunia ini untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Dosa kita tidak terhitung banyaknya, kan tetapi terkadang istighfar kita tidak bisa dihitung. Kenapa? Memang tidak ada. Kalaupun ada, sungguh sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari tidak kurang beristighfar dari 100 kali. Dalam satu majelis tidak kurang beristighfar 70 kali. Beliau yang Allah bersihkan dari dosa, dimaafkan kesalahannya. Itu jaminan untuk Nabi. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan? Bahkan keputusan Allah telah menentukan seluruh anak cucu Nabi Adam ini banyak melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Khata'. Yang banyak melakukan kesalahan bukan mukhti'. Mukhti' satu kali. Tapi kalau khata' berulang kali dan sering melakukan kesalahan. Tapi berapa istighfar kita? Bertaubat kepada Allah. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kalian dan memasukkan kalian dalam surga. Itu pahala, itu balasan bagi yang bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persiapkan jawaban untuk menjawab pertanyaan yang akan diutarakan oleh Allah kepada setiap kita. Di penghujung khutbah yang kedua ini, mari kita perhatikan cermati wasiat perkataan ulama, salah seorang ulama, Fudail bin Iyad. Seseorang datang pada beliau dan bertanya, "Kam madhalaka minal umur?" Berapa umurmu wahai anak muda atau wahai seseorang? Dia mengatakan, 60 sanah, 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, "Waqad kitta innaka tarhalu munzu 60 sana ila Allah, waqad kitta an tasila ila nihayati umrik." Semenjak 60 tahun kau berjalan menuju Allah dan engkau hampir akan sampai pada titik terakhir perjalanan hidup ini. Lalu spontanitas orang tersebut mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Fudail bin Iyad, tahukah kamu makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak tahu maksudnya. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, seorang yang mengatakan inna lillah berarti dia hamba Allah. Milik Allah. Kapan saja akan diambil oleh Allah milik tersebut. Kemudian dia mengatakan wa inna ilaihi wa inna raji'un. Setiap yang kembali mengayakini akan kembali kepada Allah, maka semua yang kembali akan dihadapkan oleh Allah, akan ditanya, akan berdiri di hadapan Allah, dan setiap yang berdiri di hadapan Allah akan diajukan kepadanya pertanyaan. Maka setiap pertanyaan harus ada jawaban, maka persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan itu. Lalu seorang itu bertanya, lalu bagaimana caranya wahai imam? Sisa umur saya dah hampir nyampai ini. Dah hampir berakhir. Kata beliau, ahsin fima baqi, ghufira laka ma taqaddam. Wa in asa'ta fima baqi, ukhidta ala ma taqaddama wa ala baqi. Kata beliau, sisa-sisa umurmu ini gunakanlah untuk yang terbaik. Maka Allah akan memaafkan dosa-dosamu yang telah berlalu. Tapi kalau kamu gunakan untuk kejahatan, kejelekan, Allah akan mengazabmu terhadap perbuatan sekarang dan juga yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua untuk mengisi sisa-sisa kehidupan dan memulai lembaran kehidupan kita di tahun 2020 ini dengan seluruh yang terbaik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma amin.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.